Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses. Yes. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini kelak bermanfaat untuk kita semua. Doa dipimpin ketua kelas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Naili mau absen kehadiran dulu. Alifatul Marina. Anatasha Mulia Febriani, Az-Zahra Nurfidia, Maulana Raha Ibnu Sabil. Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Berarti kita semua dalam kondisi sehat wal afiat. Oke anak-anak, sebelum Bu Naili mulai pelajaran hari ini, ada kata-kata motivasi yang ingin disampaikan? Saya Bu punya kata-kata motivasi. Siapa ya? Julia mungkin? Ya. Kalian pernah mendengar sebuah hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat, artinya adalah segala sesuatu tergantung niat. Nah, berarti kalau kalian berangkat sekolah niatnya mencari ilmu, maka nanti yang didapatkan apa? Ilmu. Man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Oke. Anak-anak, apakah masih ada yang ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Coba yang ingat angkat tangan. Mas Raka. Quran surat Al-Anbiya dan Al-A'raf. Quran surat Al-Anbiya dan Quran surat Al-A'raf. Oke, masih ingat, pintar sekali. Betul ya tadi yang disampaikan Mas Raka bahwa pertemuan kemarin kita membahas tentang Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan juga Quran surat Al-A'raf ayat 54. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih membahas yang sama, namun kita akan belajar tentang tajwidnya. Nah, tajwid itu apa ya kira-kira? Bentar. Nah, ini pengen bertanya ke salah satu siswa. Ada yang sudah pernah mendengar tajwid itu apa? Siapa yang mau menjawab angkat tangan? Oke, Mbak Tasya, bisa dijawab tajwid itu apa? Ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar. Ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar. Oke, bagus jawabannya, cerdas sekali. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, kita yuk spin semangat biar semangat kita membara. Kita nyanyi dulu. Ini teksnya ada di sini, nanti Bu Naili yang nyanyi, anak-anak yang menjawab secara kompak ya. Oke, didengarkan. Siswa kelas 7C, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 7C semuanya Hebat. Oke, tepuk tangan dulu. Biar semangat sebelum kita mulai. Nah, ini ada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Quran surat Al-Anbiya dan Al-A'raf, tapi dengan tujuan pembelajaran yang pertama, memahami hukum bacaan gunnah yang terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian menerapkan hukum bacaan gunnah pada Quran surat Al-Anbiya ayat 30 juga Quran surat Al-A'raf ayat 54. Sebelum kita lanjutkan ke materi Al-A'raf dan Al-Anbiya, maka sebelumnya Bu Naili ingin melakukan asesmen awal. Anak-anak kasih soal, nanti dijawab, diisi di sini sesuai yang kalian ketahui. Karena ini hanya asesmen awal ya. Silakan. Isi yang sesuai yang kalian ketahui. Nah. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Bu Naili minta tolong Mas Ibrahim diambil jawaban dari teman-teman. Terima kasih. Oke, kita Bu Naili cek dulu untuk jawabannya. Selesai anak-anak? Oke, kita lanjutkan ke materi terlebih dahulu. Kita membahas tentang, judulnya dibaca coba bersama-sama. Hukum bacaan gunnah. Nah, hukum bacaan gunnah itu apa? Jadi, hukum bacaan gunnah adalah apabila terdapat huruf nun yang
bertasydid atau mim yang bertasydid, maka dibaca gunnah. Gunnah itu artinya Dengung. yang sempurna. Berarti dengungnya bagusnya yang sempurna secara sungguh dan betul atau tepat. Cara membacanya adalah dibaca dengung dengan panjangnya berapa? 2 harokat atau 2 ketukan. Seperti itu. Itu namanya mendengung, ya. Sifat gunnah atau dengung menjadi inti. Nah, gunnah atau dengung itu adalah inti dari bacaan gunnah. Hukum bacaan gunnah terdapat pada huruf yang bertasydid, tapi dengan catatan huruf bertasydidnya tidak semua huruf ya, Ca. Yang menjadi huruf gunnah itu apa? Tadi apa? Nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Kalau ada ro yang bertasydid, maka dikatakan gunnah atau tidak? Tidak. Oke, sampai sini paham? Pintar sekali. Kita lanjut ke contoh bacaan gunnah. Coba diperhatikan itu ya. Ada lafaz inna rabbakumullahu. Di situ hukum atau sebab bacaan gunnahnya adalah huruf nun bertasydid. Betul. Kemudian lafaz yang kedua ada tsummastawa. Ada hukum atau sebab bacaan gunnah berupa mim bertasydid. Yang bawah qalilam ma tadzakkarun. Oke, betul. Sudah bagus kan bacaannya anak-anak. Nah, biar lebih paham lagi tentang cara membaca gunnah, ini ada kita nyanyikan sedikit tentang lafaz atau cara membaca gunnahnya. Ummi inna ubawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Bisa ya? Hitungan ketiga dimulai 1, 2, 3. Ummi inna ubawakan ayam. Jelas? Bacaan gunnahnya yang mana ini? Ummi sama inna. Oke, sudah bisa semua, sudah jelas. Nah, sekarang kita menerapkan hukum bacaan gunnah yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, ini akan membacakan ayatnya, nanti anak-anak bisa menirukan bersama-sama dengan keras dan lantang dan jelas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Sama-sama ya, hitungan ketiga mulai tahu dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ard ardo kanata ratqan fafataqnahuma. Shadaqallahul adzim. Pintar sekalian anak. Kita lanjutkan membaca Quran surat Al-A'raf ayat 54. Oke, anak-anak kita perhatikan ini di papan tulis ada Pickerwell, aplikasi yang fungsinya untuk apa ya? Memilih salah satu nama. Jadi nanti yang namanya muncul, dia bertugas untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita spin terlebih dahulu ya. Oke, siapa? Akila Nur Faiza. Akila tugasnya adalah menyebutkan manakah bacaan gunnahnya pada nomor 1. Bacaan gunnahnya adalah mim bertasydid. Bacanya adalah fa'ammal ladzina. Oke ya. Jawabannya Akila benar teman-teman? Benar. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita akan membuat kelompok. Tadi kan kita sudah melalui tes kemampuan awal. Kelompoknya sudah Gunaili bagi. Untuk kelompok pertama beranggotakan Aza, Angel, Tasya, dan Levlia. Kelompok kedua
Akila, Alifa, Hafita, dan juga Zifara. Kelompok ketiga Julio, Raka, dan Ibrahim. Oke ya, silakan membentuk lingkaran di kelompoknya masing-masing. Nah, kelompoknya sudah bergabung ya dengan anggotanya. Bu Naili akan membagikan, ini ada LKPD yang sudah Bu Naili sesuaikan dengan kelompok masing-masing. Nanti tugas kalian adalah sesuai dengan LKPD ini. Untuk kelompok yang pertama nanti mencari 4 ayat di dalam Al-Quran yang mengandung hukum bacaan gunnah, kemudian dituliskan ayat tersebut pada buku, pada LKPD ini maksudnya, kemudian diberi keterangan pada tiap hukum bacaannya. Misalnya kok kalian nulis satu lafaz, di situ ada bacaan gunnahnya merupakan nun, berarti dikasih nun tasydid. Itu ya, jelas untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 nanti tugasnya adalah mengelompokkan mana saja yang termasuk hukum bacaan gunnah berupa nun tasydid, juga mana yang termasuk bacaan gunnah mim tasydid. Itu untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 nanti menghubungkan ayat dengan sebab bacaan gunnahnya. Jadi tinggal menarik, menjodohkan, maksudnya gitu ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, dikasih waktu, silahkan dikerjakan, ditulis jawabannya langsung di situ. Oke ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk kelompok 1 bisa dimulai untuk menyampaikan hasil belajar kelompoknya. Inisial KPD tadi, Mbak Azza. Adalah 4 ayat di dalam Al-Quran yang mengandung hukum bacaan gunnah. Oke. Yang pertama, 1. Wan nazi'ati gharqa. hukum bacaan gunanya yang ditemukan pada lafaz wan nazi'ati gharqa apa Mbak Azza? Nun yang bertajwid. Oke, bisa gantian Mbak Tasya. Aida kunna. Aidza kunna. Hukum bacaan tajwidnya terdapat pada oke, berupa nun yang bertajwid, betul. Hukum bacaan guna yang sudah kalian temukan di dalam Al-Quran tadi mencari berapa? 4 ya? Tadi guna itu kan artinya mendengung. Dibacanya berapa lama itu mendengungnya? 2 harokat. 2 harokat atau 2 ke? Bukan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Bisa ditutup untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi hari ini materi kita sudah selesai. Nah, ini bangga sekali kepada anak-anak karena rata-rata sebagian besar bahkan semuanya sudah paham terkait materi tentang hukum bacaan gunnah. Iya, mari kita beri penghargaan untuk diri kita sendiri dengan tepuk tangan yang meriah. Oke, anak-anak, kita akan melaksanakan tes formatif terlebih dahulu. Setelah ini HP-nya bisa dibuka ya. Oke, internetnya dinyalakan. Nah, ini akan mengirim link di grup, nanti anak-anak bisa mengerjakan linknya. Mau kita tutup pelajaran hari ini, Bu Naili pengen sekali untuk beberapa anak merefleksikan. Nah, kita refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau angkat tangan? Oke, Mbak Angel silakan refleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa saja tadi yang Mbak Angel pahami, kemudian yang Mbak Angel lalui? Kami tadi belajar tentang bacaan gunnah. Bacaan gunnah. Bacaan gunnah artinya mendukung. Oke, benar-benar mendukung, betul. Gunnah ada 2 contoh, yaitu bertasydid dan bertasydid. Oke, bukan 2 contoh ya, ada 2 macam, yaitu non yang bertasydid dan mim bertasydid. Kalau lam bertasydid, masuk bacaan gunnah enggak? Tidak. Oke, betul sekali. Terima kasih untuk Mbak Angel. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Sebagai kesimpulannya nih tadi bahwa bacaan gunnah itu ada 2, yaitu non bertasydid dan mim bertasydid. Dibaca mendengung dengan sempurna selama 2 harokat atau 2 ke depan. Oke, diingat-ingat ya. Dan selanjutnya pada pertemuan berikutnya nanti kita masih akan membahas Quran surat yang sama, yaitu Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54. Namun kita akan belajar lebih dalam lagi, yaitu membahas tentang isi kandungannya. Oke ya anak-anak? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Karena waktunya juga sudah selesai, mari bersama-sama kita berdoa dengan bersama-sama membaca surat Al-Asr. Dipimpin ketua kelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pelajaran pada hari ini. Nah, ini tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi